Bismillah. Kita buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak dan Ibu semua. Kembali lagi bersama kami di Bincang Santai Korporasi yang ke-8. Malam ini kita berbincang tentang PT DCI, Data Center Indonesia panjangannya. Saya ucapkan selamat bergabung kepada Bapak dan Ibu. Ya, sudah 5 orang malam ini. Ya, jadi seperti yang sudah bahwa perkenalkan nama saya sebelum kita lanjut ya, yang belum kenal. Saya ulangi lagi. Nama saya Firman Wahyudi sesuai dengan yang tercantum di nama itu. Kami SNF Consulting, kantor konsultan manajemen yang berkantor di Surabaya. Kali ini kembali mengadakan edukasi ya. Kami mengadakan edukasi, proses-proses edukasi kepada pegiat bisnis dan manajemen, para CEO, para investor, para kalangan pelaku bisnis dalam rangka membangun wawasan manajemen yang berkelanjutan, terutama kaitannya dengan tema korporatisasi. Yang sudah kita beberapa kali ya, sudah ini yang ke-8 kali. Sebelumnya itu ada Garuda, kemudian juga ada MTech tempo hari yang terakhir, dan sekarang DCI. Mudah-mudahan selanjutnya Bapak dan Ibu bisa mengikuti ya untuk bincang santai yang berbeda. Ya, Data Center Indonesia ini, perusahaan ini kalau tadi saya lihat-lihat di internet ya. Jadi beberapa kali yang menghebohkan itu pihak bursa efek menutup perdagangan. Jadi dikarenakan ada kenaikan harga saham yang dianggap kurang wajar. Beberapa kali itu yang baru ini tanggal 12 Agustus ini saya lihat ini barusan dibuka lagi ya. 17 Juni itu juga ditutup penghentian sementara, kemudian dibuka barusan aja tanggal 12 Agustus dibuka di Bursa Efek. Nah, sebenarnya apa ini DCI? Kemudian juga bagaimana pengaruhnya dari ekosistem teknologi. Nah, ini kita sudah bergabung, Pak Dika, Pak Budi Wahyu Mardika sudah gabung. Mungkin bisa menyampaikan materinya Pak nanti. Sebentar, Cak Firman. Ya. Kita sapa dulu teman-teman. Terima kasih atas kehadirannya di forum ini. Ada Pak Andono, Pak Anto, Pak Lukman, Pak Arif Mustafa, Pak Ahmad Ardiansah, Pak Indra Muharram, Pak Rudi Subagio, Pak Idam, Pak Khul, Pak Iqbal, Pak Ari, sudah kelihatan lagi Pak Fajar Imanuddin, Pak Gunawan ini dari ICS, kayaknya rajin sekali nih beliau ini. Ada Pak Edi Mulyono. Terima kasih. Terima kasih atas kehadirannya, karena ini sifatnya bincang santai, jadi tidak seperti seminar, maka kita ngobrol-ngobrolnya harus kita tonjolkan malam ini. Oke, Cak Firman. Ya. Ya, baik. Ya, awalnya tadi sudah saya sampaikan, saya kemudian serahkan ke Pak Budi. Silakan Pak Budi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih Pak Firman.
yang telah membuka acara ya. Terus terima kasih kehadiran Bapak Ibu sekalian yang terus mengikuti ya acara Bincang Santai Korporasi ini. Dan perkenalkan, nama saya Budi Wahyu Mahardika. Bapak Ibu bisa panggil dengan Pak Dika. Saya di SNF Consulting sebagai konsultan manajemen di konsentrasinya di Finance and Cost Analysis. Bapak Ibu sekalian, menarik nih ya, kita ini makhluk apa gitu ya, makhluk baru di dunia bisnis yang luar biasa melejit di akhir-akhir ini. Kita akan belajar banyak ya tentang sejarah, terus berkenan tentang fair value, book value, market value, agio saham, dan DC ini hadir sebagai salah satu mata rantai dari sebuah ekosistem teknologi. Seperti itu. Nah, ekosistem teknologi sebelumnya di pertemuan minggu lalu ya, kita sudah membahas tentang MTech, yang dimana perusahaan televisi, SCTV, Indosiar, berkolaborasi di bidang teknologi ya, dengan Bukalapak, dengan Dana, yang dimana MTech salah satu pemegang saham dari ekosistem yang teknologi yang sekarang ini bersaing ya, tentu saja dengan yang sebelumnya kita bahas lagi ya, itu Bank Jago, Gojek, Tokopedia di ekosistem lainnya. Seperti itu. Dan ini menarik ya. Dan yang menarik adalah di DCI ya, DCI Indonesia. Melesat, makanya ini makhluk apa ini ya, melesat 14.000% saham di DCI, dan masih dispensi ini beritanya 7 Juli 2021, dan luar biasa ya, harganya 59.000 pada Rabu 16 Juni 2021. Roket ya, padahal baru IPO 6 Januari 2021. Harga penawaran umum perdananya saham tersebut 420 dan meroket sampai saat ini, tapi sekarang sudah mulai penurunan, tidak 59.000, sekitar 47 ribuan. Tapi luar biasa, kenaikannya dalam 1 tahun, roket ya. Sebetulnya ini DCI ini makhluk apa ya? Makhluk apa? Nah, DCI ini berdiri tahun 2011 sebagai pusat data. Dan kinerjanya bagus, 100% uptime ya, zero downtime. Dan pangsa pasarnya menguasai ya 50% sebagai pusat data center colocation in Indonesia. Jadi ini kalau misalnya perusahaan mumet atau ruwet gitu bahasanya, ngurusin data center sendiri dengan perangkat-perangkat server gitu ya, kita bisa mengalihkan ke pihak ketiga untuk data centernya dikelola, salah satunya PT DCI ini. Dan DCI ini punya pangsa pasar 51%. Ekosistem yang ada, MTech dengan grupnya, terus kemarin Bank Jago, Goto ya, Gojek, Tokopedia dan grupnya, itu pasti membutuhkan pusat data, server, yang dimana untuk penyimpanan data. Nah ini nih data center ini ya, Tencent, Alibaba, dan sebagainya, Gojek, Traveloka, Bukalapak, dan semuanya ini membutuhkan data center. Dalam tinjauan operasionalnya ya, DCI ini juga terkenal stabil ya, skalanya juga diperbesar terus, dan otomatisasinya juga dilakukan dengan baik. Dan memang saat ini, dalam keadaan pandemi, kebutuhan akan pusat data, tinjauan dari industri pusat data itu meningkat tajam.
Bisa dilihat tahun 2015, 19, 20, bahkan direncanakan 2025 itu kenaikannya bisa luar biasa 24%. Sedangkan di Indonesia pun kenaikannya juga diprediksi bisa 23%. Dan ini membuat pusat data Indonesia ini naik tajam. Kita lihat dari pendapatan yang terakhir ya. Ini masih triwulan 1. Pendapatannya naik ya, 25%. Dari 137 ke 171%. Terus EBITDA dan margin juga naik. Laba bersih dan margin juga naik. Dan ini luar biasanya pusat data Indonesia, data center Indonesia atau DCI ini, EBITDA marginnya itu 55% dan laba bersihnya 24%. Jadi jarang perusahaan punya margin yang cukup besar seperti ini. Perusahaannya tumbuh, labanya tumbuh, pendapatannya tumbuh, dan punya margin yang cukup besar. Ini salah satu menariknya DCI. Dan DCI ini juga dalam kondisi bisnis ini tumbuhnya memang arahnya ke digital. Hampir semuanya membutuhkan server atau pusat data. Termasuk ekosistem digital yang ada saat ini membutuhkan pusat data. Ya, salah satunya perusahaan ini. Laba tahun berjalan ya. Untuk yang data terakhir ini, kalau tadi kan triwulan ya. Bagaimana dengan 30 Juni laporan terakhir yang keluar? Naik juga dari 2020 yang Juni tahun lalu, sekarang Juni tahun ini naik 110 seperti itu. Dan luar biasanya DCI ini melakukan investasinya juga cukup besar. 291 miliar untuk investasi. Dari aktivitas operasi 322.754 yang dapat dari penerimaan dari pelanggan. Jadi ini perusahaan tumbuh ya, karena memang kondisinya saat ini lingkungan industrinya juga tumbuh, makanya perluasan skala ya, untuk server itu dilakukan oleh saya untuk menangkap peluang tersebut. Asetnya juga meningkat dari 31 Desember 2020 menjadi 30 Juni ya, itu menaik juga karena ada terjadinya peningkatan laba. Dan yang perlu digarisbawahi di sini ya, di sini, kiranya ke depannya ini saatnya yang tepat dari DCI ini untuk right issue ya. Karena kenapa? Harga sahamnya tinggi sekali sekarang, 47.000, yang dimana sebelumnya IPO itu 420 saja, dan liabilitasnya ini sekarang ini naik tinggi ya. Ekuitasnya 980, liabilitasnya 1,7. Jadi ini perlu kiranya ada uang masuk lagi gitu ya, agar liabilitasnya turun. Liabilitas ini terjadi karena DCI juga melakukan investasi untuk pengembangan server. Sekarang kita lihat ya, dari tahun ke tahun ya. DCI ini meningkat dari EBITDA, jumlah aset, pendapatan, ekuitas, dan sebagainya. Begitupun juga progresif ya, juga menggunakan pengungkit hutang juga untuk meningkatkan peningkatan aset tersebut. Dan ini karena kita diskusi ya, jadi saya pembukanya nggak banyak. Nanti kita lebih banyak diskusi saja. Menarik perusahaan ini. Dan kalau lihat dari perlembar sahamnya ya, par value-nya 125. Sebelumnya itu par value-nya adalah 1 juta ya, pas go public itu berubah menjadi 125. Sehingga jumlah sahamnya akan juga bertambah. Nah, di sini terlihat bahwa per value-nya tetap, book value-nya naik terus ya. Jadi ekuitasnya tetap naik terus. Dan yang lebih menakjubkan itu adalah market value dari per sahamnya. Mulai dari 125, IPO 420, terus kemarin itu menjadi
12.225 di Maret ya. Di Juni 59.000 dan sekarang hari ini saya cek itu turun ya, bukan dari 59.000 tapi sekarang tinggal 47.000 saja. Tetapi ini signifikan ketika misalnya DCI ingin butuh uang untuk ekspansi ya, untuk mengurangi hutang. Caranya ya dengan membuka saham baru gitu ya, agar uang masuk, dan agionya lumayan besar, per satu saham dapat laba ditahan ya, karena ada additional paid in capital 47.000, padahal satu lembarnya dinilai Rp125. Nah ini kalau lihat dari grafiknya harga saham ya, meningkatnya di Juni sini dan di awal Februari ya, mau ke arah Februari itu. Oke, yang terakhir ya, berkenaan tentang kapitalisasi pasar, yang dimana ekuitasnya itu 541, 719, 918 gitu. Nah, IPO 2021 dan 91 Maret ini dari ekuitas per 31 Desember, sedangkan yang Juni dan Agustus itu dilihat dari tahun bukunya di Juni ya. Jadi luar biasa, sekarang kapitalisasinya 140 triliun. Ketika memang harganya sekarang 47.000, kalau yang 59.000, jadi kapitalisasinya 140 triliun. Dan ini harus bisa dimanfaatkan untuk DCI untuk bisa melakukan right issue lagi, ya paling tidak tahun depan, agar bisa peningkatan nilai yang ada di perusahaan ini itu bisa dimanfaatkan berupa mendapatkan uang segar agar bisa ekspansi lebih besar lagi. Nah, Bapak Ibu ya, ini Minggu 29 Agustus kita ada pelatihan ya, RPD, Revenue Profit Driver ya. Dan ini penting, kalau DCI ini, Data Center Indonesia, kelihatannya sudah menemukan RPD-nya, yaitu memperluas dari cakupan besaran kemampuan dari server yang dia punya, kapasitasnya. Dan Bapak Ibu punya bagaimana di perusahaan Bapak Ibu berkenaan tentang RPD-nya seperti itu. Dan akan lebih detail penjelasannya ketika nanti di Full Day Full Interactive Corporate Meeting Style in Zoom. Dan ini tidak kurang, maksimal dibatasi 10 orang saja. Mungkin seperti itu. Oke, terima kasih. Itu pembuka dari DCII ya. Jadi kodenya DCII, Data Center. Saya kembalikan ke Pak Iman. Mungkin ada tambahan, Pak? Ya, data center itu apa sih? Kalau orang IT barangkali itu bisa nangkapnya dengan gampang. Kalau bukan orang IT, nah ini saya kan bukan orang IT. Karena saya bukan orang IT, saya nangkapnya itu begini. Data center itu adalah perusahaan yang kerjanya ini apa? Punya komputer, diisi hard disk dengan kapasitas gede sekali. Komputernya dinyalakan 24 jam dengan backup-nya, sehingga orang bisa nitip data ke situ. Data apa yang dititip? Yang dititipkan itu adalah, ya misalnya saya kalau kami ya Sr Consulting itu kan punya website korporatisasi.com, punya ada snconsulting.com. Ini kan harus bisa diakses orang 24 jam. Sementara kami nggak mungkin menyalakan laptop itu 24 jam. Atau menyalakan server kami 24 jam. Atau kalaupun mungkin terlalu ribet dan terlalu mahal. Maka data untuk supaya website-nya SNS Consulting itu bisa diakses, ya kita titipkan aja ke perusahaan yang seperti DCI. Nah, jadi simpelnya begitu. Kenapa kok harus, apa value-nya ketika orang titip di situ, padahal bayar, padahal juga pada punya komputer sendiri. Nah, tadi backup misalnya, di sana 24 jam listriknya di backup, kemungkinan matinya itu kecil. Kalaupun mati langsung backup-nya nyala, sehingga tidak terganggu. Nah, tapi kalau kita di laptop kita sendiri atau di komputer kita sendiri, begitu listrik mati ya sudah nggak bisa diakses.
Padahal namanya dunia bisnis, apalagi kalau perusahaan-perusahaan yang transaksinya itu detikan itu selalu ada bertransaksi, ya tidak mungkin tanpa kalau harus mati sekian lama begitu, nggak boleh mati sama sekali. Nah, misalnya katakanlah kayak Gojek, itu transaksi 24 jam nggak boleh mati. Kalau mati diprotes orang se-Indonesia, sedunia. Sehingga kayak gitu pasti akan cenderung menitipkan. Ini juga seiring dengan konsep core competence, atau kalau dalam bahasanya SR Consulting, revenue and profit driver. Perusahaan-perusahaan manapun itu akan cenderung konsentrasi, fokus asetnya ditanamkan hanya pada revenue and profit driver. Jadi misalnya, katakanlah kalau perusahaan pabrik roti kayak Sari Roti, dia butuh banyak macam-macam untuk kepentingan jalannya perusahaan. Butuh mobil, butuh misalnya butuh pesawat telepon, butuh meja, butuh kursi, dan macam-macam. Nah, trennya perusahaan-perusahaan modern itu cenderung nggak mau membeli sesuatu yang tidak benar-benar core. Mobil misalnya butuh mobil untuk mobil dinasnya direksi, mobil dinasnya karyawan, operasional. Kalau dulu orang mikirnya ngapain sewa, ya beli aja. Kalau sekarang kebalikannya ngapain beli, sewa saja. Termasuk untuk menyediakan kepentingan data ini tadi. Ngapain harus beli? Jadi kalau mau makan sate aja nggak usah nyembelih kambing lah, beli sate aja gitu. Kurang lebih begitu, sehingga kemudian setiap perusahaan cenderung pada core competence-nya, di luar core-nya di-outsource-kan ke pihak lain semaksimal mungkin. Sehingga kalau ini dihitung, return on equity perusahaan pasti akan naik dengan cara begitu. Misalnya saya pernah ngobrol dengan sebuah perusahaan rental mobil, dia cerita, baru aja nih Pak, Alfamart itu menjual seluruh mobil armada mobilnya kepada kami. Loh, kok dijual? Kan butuh untuk nganterin produk sana kemari. Ya, habis dijual disewa lagi, Pak. jadi maksudnya begitu dijual kan nggak ada aset lagi, sehingga kemudian jadi cost saja. Sehingga kalau dihitung return on equity-nya bagus. Return on equity bagus, nanti ujung-ujungnya return on investment dari kacamata investor juga bagus. Nah, di sini maka DCI itu bukan semata-mata ekosistem teknologi, tapi juga ekosistem bisnis secara keseluruhan. Sama kayak misalnya munculnya rental mobil Asa Rent-A-Car atau Astra Rent-A-Car. Ini kalau dulu nggak disadari ini sebagai sebuah kebutuhan, kalau sekarang ini kebutuhan. Karena dia fokus ke situ, dia bisa efisien. Saya gambarkan kalau begini. Kalau kita beli server sendiri-sendiri kan harganya mahal. Nah, kalau dia kan beli satu server di-share untuk ribuan pengguna kan jadi murah. Biaya operasinya juga murah. Satpamnya jaganya juga murah. AC-nya juga murah. Karena komputer server kalau nggak dipasangin AC juga nggak bagus kinerjanya. Nah, sehingga akhirnya lebih efisien. Saya juga misalnya banyak orang mengatakan kayak Bluebird itu nanti akan mati karena ada Gojek. Saya kira tidak. Masing-masing punya kompetensi sendiri-sendiri. Apa kompetensinya Gojek? Gojek menyediakan sarana billing, sarana untuk pesan taksi. Yang itu kalau disediakan sendiri oleh Bluebird nggak efisien. Nah, lalu apa peran Bluebird? Bluebird expert di bidang menyediakan armada. Kenapa kok expert? Ya karena dia armadanya banyak. Setahun dia misalnya beli 100.000 unit gitu ya. Diskonnya pasti besar. Kemudian dia deal dengan asuransi dan bengkel juga bagus. Saya pernah ngobrol dengan sopir Bluebird. Kalau misalnya hari ini mobil Bluebird itu penyok, masuk ke bengkel, kapan bisa dipakai lagi? Besok 24 jam bisa dipakai. Kenapa? Ya itu sudah deal dengan bengkel, dengan asuransi sudah diatur begitu. Memang tujuan begitu. Tapi kalau katakanlah misalnya seorang driver online mobilnya sendiri, penyok, masuk ke bengkel hari ini, kapan selesai? Ya mungkin 3 bulan yang akan datang belum tentu selesai. Dia akan kehilangan waktu banyak. Maka nanti lama-lama para driver juga nggak mau pakai mobil sendiri. Udah kita ikut Bluebird aja. Nah, akhirnya Bluebird mendapatkan efisiensi dengan pengelolaan yang banyak itu. Itu konsepnya core competence, konsepnya fokus pada revenue and profit driver, sehingga kemudian yang lain di outsourcing-kan. Nah, nampaknya DCI ini menangkap itu dan cukup bagus daripada selama ini mungkin banyak yang outsource servernya itu keluar negeri. Nah, ini bisa di Indonesia cukup, dan saya kira ini bagus sekali. Itu tambahan cerita dari saya untuk pengantar diskusi. Silakan teman-teman dibuka videonya supaya kita bisa diskusi dengan baik. Silakan ditanggapi atau mau ngobrol sana sini, silakan aja. Mau sambil ngopi boleh, mau sambil makan boleh. Kalau pengen makan
bisa menu apa saja boleh pakai GoFood, nggak usah minta ke panitia, nggak usah minta ke Cak Ufri. Nah, gitu. Silakan. Ya, baik. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya atau menyampaikan tanggapannya atas yang disampaikan pembicara tadi, silakan. Ada? Ini ada yang bertanya ke saya, Pak Dika dan Pak Iman, tapi via WA. Apa yang sebenarnya yang terjadi sehingga Bursa Efek Indonesia melakukan suspensi sampai beberapa kali itu, Cak? Suspensi itu otomatis sistem itu. Jadi kalau sebuah perusahaan harganya naik kalau nggak salah 25%, itu otomatis mati, sudah di sistemnya nggak ditutup. Dan sebaliknya juga turun. Kalau turun itu kalau nggak salah 6 sekian persen, turun 6 atau berapa ya, itu otomatis mati. Ya dibikin begitu supaya pasar nggak terlalu fluktuasi. Kalau pasar terlalu fluktuasi juga nggak bagus bagi kinerjanya bursa. Dilihat orang ini kan bursa ini kayak orang judi aja. Nah, makanya dibikin aturan suspensi otomatis itu. Itu by system aja. Nggak perlu orang, pokoknya sudah naik sekian persen mati, turun sekian persen mati. Besok nyala lagi. Gitu. Kecuali kalau suspensinya bukan suspensi karena otomatis, kalau yang karena melanggar aturan, misalnya kayak Garuda kemarin itu dia tidak bayar kuponnya obligasi tepat waktu, berarti kan ganggu kalau gitu. Ya suspensinya bukan suspensi otomatis, itu keputusan otoritas sehingga nyabutnya juga tidak bisa otomatis. Nah, begitu. Berarti itu suspensi karena perusahaan itu sendiri, Pak? Kinerjanya begitu ya? Bukan karena perusahaan, karena harga saham naik. Bukan karena perusahaan. Ya harga sahamnya naik itu kan nggak ada urusannya dengan perusahaan sebenarnya. Itu antar investor aja. Namanya juga secondary market, nggak ada hubungannya dengan perusahaan. Yang ada hubungannya perusahaan kan ketika primary market, ketika IPO saja. Di luar itu, yang fluktuasi itu kan secondary market aja, nggak ada hubungannya dengan kinerja perusahaan. Itu orang bertransaksi aja. Ya, itu memperjelas tadi yang ke saya, Bapak. Silakan. Ada lagi yang boleh saya dulu, ibunya dulu. Silakan, Pak Andono. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak dan Ibu yang ada pada diskusi SNF Consulting. Ya kalau kita amati memang saham teknologi ya DCII, ESGE, TECH ya kira-kira setengahnya itu naiknya cukup drastis ya, sedang setengahnya kayak Kios, ATIC, HDIT itu penurunannya juga cukup drastis, ada NV sama SKYB. Ini kalau di bursa saham itu kan kita dalam posisi secondary market ya. Apa kira-kira ada sentimen atau isu sehingga terjadi over value apa gimana kira-kira ini yang perlu kita tanyakan. Memang backbone yang naik itu rata-rata memang cukup menemukan ininya RPD-nya karena dia demand-nya ya yang rata-rata turun itu dia dapat limpahan-limpahan gitu sehingga pasar menanggapi penurunan yang cukup signifikan. Nah, mohon komentarnya ini Pak Budi atau Mas Iman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Cak Dika, duluan. Oke, Pak. Nah, ini memang retail Indonesia itu sahamnya sekarang lagi meningkat tajam ya. Di pandemi ini banyak yang bisnis retail dan banyak yang melihatnya hanya dari teknikal atau terkadang tanda kutip ikut-ikutan ya. Jadi tidak melihat dari fundamentalnya. Walaupun sebetulnya harga saham itu juga nggak ansih tidak hanya dari fundamental gitu ya.
Karena itu bicara tentang supply and demand. Jadi tergantung dari banyaknya permintaan dan penawaran kita. Nah, tetapi jangan dilupakan di sini bahwa yang bisa menahan harga biar tidak terlalu jatuh itu adalah memang dari kinerja, dari fundamental dari perusahaan itu sendiri ya. Seperti itu. Tidak hanya dari proses jual dan beli saja. DCI ini ya, kemarin juga MTech dan sebagainya yang memang punya bisnis dan punya profit yang bisa di mana sampai saat ini bisa mendapatkan laba ya gitu ya. Itu jauh lebih bisa tanda kutip aman ya, walaupun semua dalam sekunder market itu memang nggak ada yang bisa menjamin itu. Daripada yang memang kondisi fundamentalnya buruk. Seperti Bukalapak itu dari tahun 2011 saat didirikan sampai saat ini itu juga masih mengalami kerugian ya. Dan memang kenaikannya itu karena memang masyarakat punya ekspektasi yang tinggi ya terhadap Bukalapak. Ketika IPO itu oversubscribe 4 kali dan langsung kenaikannya 2 kali berturut-turut ya. Bahkan menembus 1.350. Tetapi setelah itu ya banyak investor yang ambil profit ya, taking profit yang di mana ya itu biasanya dari investment di luar negeri yang memang mengambil untung sehingga terjadi penurunan yang tajam. Bahkan terakhir sempat di bawah dari IPO yang dilakukan oleh Bukalapak seperti itu. Kalau dibilang apa sih yang mau naik gitu, ya enggak gitu ya. Sebetulnya banyak yang punya keinginan masing-masing, punya pendapat masing-masing, bisa dari fundamental, teknikal, bandarmologi ya. Tetapi skop dari batasan masalah yang kita bahas ini ya, ini kita bisa bermanfaat untuk perusahaan kita bahas dari segi korporasi gitu. Dari korporasi saja. Dan ini nanti bermanfaatnya kalau dari segi korporasi ketika perusahaan itu right issue, harga sahamnya tinggi sehingga mendapatkan agio saham ya, additional capital ya, paid capital yang cukup bagi perusahaan. Mungkin itu Pak Iman. Oke, saya tambahkan ya. Ini saya tunjukkan sahamnya DCI ini ya. Kita perhatikan ini. Perkembangan harganya ini awal itu kan IPO kan awal Januari ya. Tahun 2021 ini. Ditransaksikan pertama pada harga 8.15. Naik sempat ini menjadi 59.000 turun. Sekarang ini posisi 47. Nah, tapi yang menarik, jangan lihat kalau itu kita kurang bisa memberikan gambaran dengan baik. Yang menarik itu ini, bahwa hari ini kapitalisasi pasarnya adalah 112 triliun, 69 ya, berarti bulatkan aja 113 triliun. Dan kalau kita perhatikan nilai bukunya ini. Ini dia nilai bukunya. Ini adalah nilai buku perhatikan ini 30 Juni 2021. Nilai bukunya, ya, dia total asetnya 2,7 triliun, total utangnya 1,7 triliun, ekuitasnya itu adalah 980 miliar. Jadi nilai bukunya 980 miliar, dia genap 1 triliun, bulatkan aja 1 triliun supaya kita memahami mudah. Dan ternyata masyarakat menangkapnya, nilai pasarnya adalah tadi 113 triliun. Berarti nilai pasarnya itu 113 lebih dari nilai buku. 113 kali dari nilai buku. Lalu kita bagaimana kalau hanya perkalian itu nggak bisa kita tangkap? Bagaimana kita bisa tangkap? Nah, kita harus lihat dari ekspektasi ROI. Kalau sampean punya duit 113 triliun berupa apapun,
sebagai investor, sampean mengharapkan imbal hasil berapa persen? Katakanlah, nah saya ini karena ini perusahaan ini jangka panjang, oke aku minta nggak usah banyak-banyak lah, 5% aja sudah cukup, atau nggak usah sampai 5% lah, 3% aja sudah cukup. Nah kalau 113 triliun itu 3%-nya, itu kan berarti kan 3, sekian triliun. Katakanlah 3,5 triliun. Nah hari ini labanya perusahaan, kita perhatikan yang semester pertama ini, labanya perusahaan, kita perhatikan, laba usahanya itu hanya 180 miliar, 184 miliar. Jauh sekali dari ekspektasi 3% tadi. Atau katakanlah 1% aja, 1% itu 1 triliun, lebih sedikit, 1, sekian. Nah, faktanya itu hanya 184, jadi hanya nggak sampai 1/10-nya. Artinya apa? Ya artinya ini perusahaan ini investornya itu terlaluan. Kalau dianggap aja itu betul, itu harga itu memang di harganya segitu. Cuma sebenarnya kan yang bertransaksi kan nggak banyak. Tidak semua pemegang saham bertransaksi. Transaksi kan kecil, paling sekian miliar sehari. Sehingga sebenarnya memang tidak menjadi cerminan secara keseluruhan harga saham. Karena apa? Yang ditransaksikan dan membentuk harga itu hanya sedikit. Tapi katakanlah oke, itu disepakati oleh seluruh pemegang saham. Maka ROI-nya perusahaan ini, kalau dengan ekspektasi 3%, itu belum nyampe. Ini baru oke kalau ekspektasinya kira-kira 0,5% lah setahun. Nah, jadi 184 itu kan 1 semester. Nanti kalau 1 tahun kan 300 sekian, 400. Katakanlah nanti meningkat jadi 500. Dari 113 itu kan nggak sampai 0,5%. Nah, 0,5% aja belum masuk. Maka ini berarti harganya ini sebenarnya terlalu tinggi. Investor mana yang bisa menerima itu? Atau katakanlah, oke, sekarang memang baru nggak sampai 0,5%, tapi 10 tahun lagi itu kan akan naik. Ya, akan naik seperti apa itu juga harus dihitung bagi investor. Karena kalau bahasa penjelasan dari Larry Fink itu CEO dan foundernya BlackRock. BlackRock itu perusahaan investasi terbesar di dunia. Asetnya 8,3 triliun USD. Itu nggak karu-karuan, 8,3 triliun USD. Kalau dirupiahkan nggak karu-karuan. Pokoknya 150 ribuan triliun lah kira-kira. Gede banget. Nah itu dia mengatakan, ya kami ini memang pegang duit banyak, tapi ini bukan duit saya, bukan duitnya kami sebagai perusahaan sendirian. Ini duit dari jutaan orang dari berbagai negara yang berharap nanti akan menikmati return yang bagus pada saat dia pensiun, pada masa yang akan datang. Nah itu makanya nggak bisa, dia juga tetap harus, investment company tetap harus melihat, ini ROI-nya berapa, nggak bisa tidak melihat ROI. Jadi namanya investor itu yang dipegang ya ROI itu. Boleh ROI sekarang, boleh ROI 5 tahun yang akan datang, boleh ROI 10 tahun yang akan datang, 20 tahun yang akan datang, tapi intinya ujung-ujungnya ROI. Karena apa? Ya duit investasi itu membutuhkan imbal hasil. Begitu kalau komentar saya. Monggo ditanggapi lagi. Pak Ya. Videonya, sorry. Pak Iman, Ya. mau naik sedikit tadi terkait ya emang mungkin harganya terlalu tinggi gitu ya. Tapi kalau dari kacamata kan itu kan dari sisi interest gain ya. Tapi kalau dari sisi capital gain itu gimana ya? Maksudnya Ya. kan apakah kapitalnya itu akan terus tumbuh gitu loh. Maksudnya seperti sekarang rasionya dan ketika dia mencapai 1 triliun misalnya labanya, ya nanti capital marketnya juga ngikutin gitu secara katakan linear gitu. Mungkin nggak dia? Ya, namanya gain itu kan dilihat dari pertumbuhan harga, kan pertumbuhan market value. Nah, market value itu komponennya kan 2, book value dan intangible asset. Jadi sebenarnya kalau dilihat secara komprehensif, gain itu kan begini, misalnya sampean beli hari ini harga berapa, besok harga berapa, sampean merasakan sebagai capital gain. Tapi orang yang beli besok itu kan ya melihatnya bukan seperti sampean, melihatnya harga besok itu. Sehingga kalau kita lihat secara komprehensif, keseluruhan pemegang saham tanpa peduli siapapun,
ujung-ujungnya ya ROI. Capital gain-nya ujung-ujungnya ROI. Karena pasti investor itu nggak ada yang tidak berhadap hasil itu. Pasti hasil. Nah, apalagi kalau kita perhatikannya, semua perusahaan-perusahaan yang go public, itu transaksinya kan kecil. Jadi misalnya ini, katakanlah ini DCI, kan market cap-nya 113 triliun. Kalau lihat cek transaksi hariannya, itu kecil, paling 20 miliar, 30 miliar. Itu berarti siapa yang bertransaksi? Investor retail itu yang orang-orang hanya sekedar untuk beli pagi, jual sore. Begitu. Sebagian besar siapa? Sebagian besar yang nggak bertransaksi. Itu adalah investment company. Kalau investment company nggak bisa begitu. Dia nggak ada waktu untuk kayak gitu, dan tidak worth it bagi dia untuk lakukan seperti itu. Investment company selalu berpikir jangka panjang. Karena apa? Kalau dia itu kan duitnya kan bukan semiliar 2 miliar. Coba bayangkan harus ngelola duit kalau BlackRock itu ya. Tahun lalu itu laporannya duit dia itu 7,4 triliun USD. Tahun ini 8,3. Berarti dalam 1 tahun ya, itu hampir naiknya itu hampir 1 triliun USD. Nah, berapa 1 triliun USD? 1 triliun USD itu kalau dirupiahkan adalah berapa itu? 1.600 triliun rupiah. Nah, duit itu harus diinvestasikan. Tahun ini juga dalam setahun. Nah, maka dia sudah nggak sempat mikir yang dulu-dulu jadi tanamkan, asalkan kinerja ROI-nya bagus, ya dibiarin aja. Karena tahun ini dia harus menanamkan duit 1.600 triliun, tidak boleh tidak. Itu mirip kayak bank. Bank itu kalau ada orang nabung, orang deposito, tahun ini dapat duit berapa, kan nggak boleh diengendonkan begitu saja. Nanti rugi. Nah, harus ditanamkan. Maka ini sama. Harus menanamkan duit 1.600 triliun dalam waktu 1 tahun, alias sehari itu harus buang duit, dalam tanda kutip ini, harus menanamkan duit 1.600 bagi 3, berarti sekitar 5 triliun. Kan nggak gampang sehari menanamkan 5 triliun. Nah, makanya dia akan cenderung jangka panjang. Sehingga kalau sudah jangka panjang, ngomongnya pasti betul capital gain, tapi ujung-ujungnya capital gain itu kan cuma bahasa lain dari ROI saja sebenarnya. Begitu ya. Kalau DCI ini ditimbang dengan di benchmark misalnya case yang sama dengan Tesla gitu, kan bisa jadi kan pernya juga ya kalau dibandingkan Tesla gimana ya? Ya begini, kalau bedanya ya, kalau ini kan dengan Tesla. Tesla itu adalah sebuah perusahaan yang berposisi sebagai prinsipal. Dia punya merek. Nah, ini DCI ini mungkin punya merek. DCI itu sendiri sebagai merek, tapi mereknya tidak sekuat merek Tesla yang ditempelkan pada mobil-mobil yang dibeli orang. Nah, ini cenderung hanya corporate brand kalau ini. Perusahaan yang cenderung hanya corporate brand itu biasanya intangible asset-nya nggak terlalu tinggi. Karena intangible asset itu komponen terkuatnya biasanya adalah merek yang dipakai oleh customer. Sehingga kalau menurut saya, Tesla sekarang ini mungkin kalau kita lihat PER-nya, DCI lebih tinggi daripada Tesla. Tapi DCI ini kan ini kecil, sehingga sangat labil. Transaksinya kecil. Kalau menurut saya sangat labil. Nanti sangat mungkin itu turun lagi. Sangat mungkin akan turun lagi. Tapi kalau Tesla ukurannya gede, dia intangible asset-nya itu terasa oleh orang-orang dan memang punya prospek yang bagus. Jika semua perusahaan otomotif itu masih bermain dengan bahan bakar fosil, dia sudah benar-benar meninggalkan fosil menuju ke elektrik, gitu, sehingga menurut saya Tesla lebih sustainable nanti nilai. Kita perhatikan aja, coba Tesla ya, nilai pertumbuhan nilainya supaya kita bisa bandingkan. Saya carikan. Nah, ini Tesla. Kita perhatikan, kalau Tesla ini sepanjang tahun, panjang ini mulai dari 2010 ya.
Ini kan relatif cenderung datar karena memang sampai di sini dia belum laba. Sampai di sini belum. Baru tahun 2020 ini laba berat gitu. Langsung naik gak karuan. Nah, kalau ini memang mencerminkan karena apa? Market cap-nya tinggi. Market cap itu 704 miliar USD. Itu 700 miliar itu sama dengan 70.700 miliar itu berarti 0,7 kali 10 7. 7.000 triliun. 7.000 triliun. Tinggi banget. Lebih dari 7.000 mungkin 10.000 triliun. Tinggi banget. Kalau tinggi seperti itu, kemampuan orang-orang retail ya yang suka bertransaksi detikan harian begitu untuk menggoyang-goyang itu sudah kecil, sehingga cenderung nanti akan lebih sustainable nilainya daripada DCI. Begitu ya. Ya, walaupun yang namanya pinjaman itu rasanya mahal, sebetulnya yang jauh lebih mahal itu equity. Karena risiko itu cenderung tinggi. Suaranya nggak jelas ini apa? Silakan yang lain. Adika mungkin mau nambahkan. Ya, yang kedua memang produk itu memang ketika ditempelkan brand itu intangible-nya jauh lebih tinggi daripada perusahaan yang bergerak di bidang jasa ya. Saya kira untuk DCI ini juga sebetulnya ini mengarahnya itu kan mengarah ke jasa. Dan memang ini salah satu juga kenapa Tesla itu ya itu lebih mempunyai intangible yang lebih stabil ya daripada DCI gitu ya. Walaupun sebetulnya ketika kita melihat dari fundamental dari DCI ini punya potensi untuk meningkat tajam dan punya margin yang cukup besar ketika memang pertumbuhannya juga akan besar sehingga labanya juga akan besar. Itu yang pertama, itu masalah ini adalah jasa ya, karena brand itu akan lebih kuat ketika di produk. Yang kedua sebetulnya dalam melakukan peningkatan pertumbuhan laba ya, jasa itu lebih mempunyai cost struktur yang lebih rendah gitu ya, sehingga bisa menghasilkan laba yang cukup. Nah, antara fundamental yang dibawa oleh yang dari kinerja keuangan sama fundamental yang dibawa oleh brand itu, terkadang kecepatan brand atau intangible asset itu lebih tinggi daripada sekedar hanya kinerja keuangan, sehingga memang bukan kita nggak tahu ke depannya gimana, tetapi potensi untuk menyesuaikan harga DCI nanti kemungkinan bisa terjadi. Mungkin itu Pak Iman. Ya, itu menarik. Jadi intangible, kalau tadi kan nilai 113 triliun ya, nilai market cap-nya. Sementara book value-nya nggak sampai 1 triliun. Itu artinya dari 113 triliun itu, yang 1 triliun nggak sampai itu adalah real-nya, yang ada di catatan akuntansi. Kemudian yang 112 triliun adalah intangible asset. Yang komponennya diantaranya adalah yang merek, yang manajemen, ya image, dan brand image corporate-nya, dan sebagainya. Nah, Cak Firman, itu ada pertanyaan-pertanyaan di chat box, silakan dibacakan. Ya, baik. Dari Pak Arif yang mau bertanya, monggo Pak Arif Mustafa. Ya, terima kasih Pak Firman. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak Iman, Pak Budi, dan hadirin yang lain. Mungkin saya agak agak bergeser sedikit gitu Pak ya, yang mau saya tanyakan. Terus terang aja saat ini kan banyak startup tuh, dan kalau yang sudah go public kan sudah ketahuan valuasinya diukur dari harga saham ketika dia
di IPO atau ketika sudah diperdagangkan. Tapi kalau untuk yang belum itu kan masih sangat subjektif gitu ya. Atau mungkin ada parameter yang saya baca-baca sih memang kalau di googling gitu ya banyak beberapa variabel, tapi saya kira yang lebih yang lebih dominan variabel intangible-nya ya. Kalau misalkan sebuah startup medsos misalkan dari jumlah usernya, misalkan kalau dia usernya 1 juta, apakah misalkan bisa valuasinya bisa diasumsikan senilai $100 juta misalkan gitu. Kalau misalkan usernya sampai 1 juta, apakah bisa seperti itu berdasarkan jumlah user gitu? Kalau misalkan berdasarkan jumlah user, per usernya kira-kira berapa dihargainya gitu kan untuk menentukan nilai daripada perusahaan startup itu gitu. Saya kira itu pertanyaannya, Pak. Terima kasih, Pak. Pak Iman langsung dijawab, Pak Budi, silakan. Pak Budi dulu aja. Ya, banyak ya metodenya, bisa menggunakan diskon cash flow, bisa menggunakan valuasi yang dinilai dari nilai aset, ada juga bisa kita tarik dari dividen yang diberikan dan sebagainya. Dan memang ya, karena ini bicara discount rate, sesuatu peluang yang di masa depan yang ditarik saat ini ya, jadi menggunakan present value, banyak asumsi-asumsi yang kita tentukan untuk menilai sebuah perusahaan itu nilainya. Tadi tersebut masalah jumlah dari customer ya, gitu. Jumlah customer itu bisa kita melakukan asumsi ya, ketika memang setiap customer itu bisa menghasilkan omset sekian dari rata-rata yang diprediksi kenaikannya, gitu. Sehingga kita bisa menilai, oh ini punya potensi pertumbuhan dari jumlah customer, dan dari pertumbuhan jumlah customer ini, customer bisa melakukan pembelian sehingga bisa menghasilkan omset nilainya sekian, kita bisa memprediksi sales-nya dan nantinya akan mendapatkan laba sekian. Dan hasil dari laba, hasil dari pemasukan yang diproyeksikan tersebut ya mungkin 20-30 tahun mendatang gitu. Kita tarik nilai sekarang sehingga valuasinya akan naik karena ada potensi tersebut. Bicara tentang valuasi ya, karena terjadi ada banyak asumsi-asumsi ya, yang dimana itu tergantung dari penilai, makanya terkadang perlu ada negosiasi tentang nilai tersebut, karena penilaian masing-masing dari penilai juga beda-beda. Karena dari metodenya, dari pengambilan data, dari asumsi itu juga berbeda. Gitu ya. Dan perlu adanya negosiasi kalau untuk private replacement, untuk pembelian saham antara penjual dan pembeli di luar dari bursa saham ya, otomatis yaitu kembalinya antara penjual dan pembeli, antara pemegang saham sebelumnya dengan pemegang saham baru. Ketika right issue itu masih dalam private replacement, masih belum ke publik. Seperti itu. Mungkin itu, Pak Iman. Ya, saya tambahkan begini. Jadi pembentukan nilai ya. Pembentukan nilai itu bisa diilustrasikan persis seperti pembentukan nilai aset properti. Jadi misalnya nih, saya punya rumah. Sudah saya beli 10 tahun yang lalu. Waktu itu harganya 500 juta. Nah, di sekitar rumah saya, itu kebetulan nggak ada rumah yang kayak punya saya. Beda banget. Sehingga nggak ada referensi. Nggak ada referensi. Nah, karena nggak ada referensi, ketika saya ingin menjual, maka saya minta sebuah perusahaan appraisal, KJPP.
Nah, KJPP saya appraisalkan, dan kata KJPP yang saya percaya, katakanlah sebut saja KJPP X, dia mengatakan, Pak Iman, ini rumah sampean ini sudah saya hitung, hasilnya nilainya adalah 5 miliar. Nah, kemudian Pak Arif Mustafa mau beli rumah itu. Mau beli rumah itu. Oh, saya tertarik Pak Iman, ini bagus ini. Tapi saya juga nggak ngerti nilainya berapa. Nah, karena sama-sama nggak ngerti, maka Pak Arif Mustafa juga tanya kepada KJPP yang dipercaya oleh Pak Arif Mustafa. Katakanlah KJPP B. Tadi X, sekarang Y lah. Tadi saya tadi X, ini sekarang Y. Nah, kemudian KJPP mengeluarkan angka. Pak Arif, ini menurut ilmu kami sudah kita hitung macam-macam dengan berbagai pertimbangan, dengan judgement, akhirnya kita memutuskan bahwa nilai yang wajar untuk rumah Pak Iman yang mau Pak Arif beli itu nilainya 4 miliar. Maka pertanyaannya, berapa yang betul? KJPP X mengatakan 5 miliar, KJPP Y mengatakan 4 miliar. Nah, seandainya ini saya sebagai pemilik rumah itu ngotot dengan mengatakan begini pada Pak Arif, Pak Arif, KJPP X itu sudah saya pakai bertahun-tahun dan hasilnya akurat. Maka kalau tidak 5 miliar nggak saya jual. Nah, kemudian Pak Arif Mustafa dengan bahasa yang kurang lebih sama mengatakan begini, Pak Iman, KJPP Y itu sudah dipercaya oleh saya sebagai pribadi, kantor saya juga pakai itu semuanya sudah bertahun-tahun dan selalu akurat. Maka kalau tidak 4 miliar, nggak saya beli. Nah, kalau saya ngotot sebagai penjual, Pak Arif ngotot, maka transaksi itu nggak pernah terjadi. Nggak pernah terjadi. Sehingga nggak pernah terbentuk nilai pasar. Bagaimana supaya terbentuk nilai pasar? Apakah yang dihasilkan oleh KJPP X tadi bukan nilai pasar? Bukan, itu perhitungan terhadap nilai pasar. Prediksi terhadap nilai pasar. Yang dilakukan oleh Y sama, itu prediksi terhadap nilai pasar dengan metode tertentu. Nah, maka supaya terjadi nilai pasar, saya harus bernego dengan Pak Arif. Saya mengatakan begini kepada Pak Arif, ya memang ini KJPP saya ini akurat, tapi oke lah, mari kita bicarakan. Nah, nego-nego, katakanlah ketemu sepakatnya 4,6 miliar misalnya. Nah, begitu sepakat, saya ridho dengan harga 4,6 miliar, Pak Arif ridho dengan 4,6 miliar, namanya antarodin dalam bahasa Arab, suka sama suka, ridho sama ridho, terjadilah transaksi. Nah, maka nilai pasarnya 4,6 miliar, bukan 5 miliar, bukan 4 miliar. Nah, terhadap sebuah perusahaan, baik itu startup maupun yang sudah laba, ya, caranya begitu itu. Si perusahaan yang mau menerbitkan saham bisa minta KJPP untuk melakukan valuasi dengan metode yang paling populer, bukunya itu bukunya McKinsey, itu 850 halaman, Pak. Metodenya adalah discounted cash flow berbasis pada paradigma conservation of value. Jadi nilai itu tidak bisa diciptakan, nggak bisa dimusnahkan, kecuali ya memang menghasilkan duit gitu. Dasarnya itu, doktrin dasarnya conservation of value itu mengatakan begini, bahwa perusahaan yang tidak bisa menghasilkan cash flow tidak akan punya nilai. Nah, dasarnya begitu. Maka ya ujung-ujungnya diproyeksikan sampai waktu tak terhingga proyeksinya, tapi ada pendekatannya. Nah, nanti akan ditarik ke sekarang, ketemulah nilai sekian. Tapi sekian itu versi perhitungan, Pak, bukan versi pasar sesungguhnya. Nah, saya sebagai perusahaan yang terbit saham bisa minta KJPP X, Pak Arif yang mau membeli saham itu bisa minta KJPP Y, dan hasilnya pasti akan beda. Nah, kalau sama-sama ngotot, nggak terjadi transaksi, nggak ada nilai, nggak terbentuk nilai. Tapi kalau sama-sama suka dan nego dan ketemu nilai, ya itulah nilai yang sesungguhnya di pasar. Nah, pertimbangannya apa? Ya terserah saya sebagai perusahaan yang menawarkan, terserah Pak Arif sebagai orang yang mau beli. Nah, tapi kalau ini terjadi titik temu, maka akan ada nilai. Kalau nggak terjadi titik temu, nggak pernah ada nilai. Begitu, Pak Arif. Terima kasih, Pak Iman, Pak Budi, terima kasih. Ya, sama-sama. Baik. Oke. Ini ada lagi yang mau bertanya via langsung begitu ya. Monggo saya persilakan ya. Ini ada Pak siapa ini yang Agus Bojonegoro. Bojonegoro. Monggo Bojonegoro. Pak Agus Salim Bojonegoro. Pak Agus Salim. Sampai mic-nya masih mati Pak Agus Salim. Sampai namanya kayak pahlawan nasional itu. Agus Salim. Mic-nya mati. Halo. Halo, oke. Ya, Assalamualaikum Pak Iman. Waalaikumsalam.
Ya, namanya kebesaran nama kan. Ya, kalau malah nama sebagai doa. Begini Pak, tadi kan apa itu ada nilai pasar, sedangkan apa itu dari keuntungan tiap tahun kan kecil ya, 180-an ya, M ya itu ya. Nah, itu emang gap-nya kan besar kalau dilihat. Sampai berapa tahun kira-kira kembali kan gitu. Nah, itu kalau untuk investor kecil itu pasti yang kecilnya bukan kecil sedang tapi kecil banget, mikir-mikir kalau dia naruh duit ke situ kan gitu. Ya, otomatis kebanyakan juga paling nggak menengah ke atas yang untuk naruh dana ke situ pastinya. Nah, gimana? Apa itu? Sementara itu dulu gimana Pak? Gimana? Paling enggak kalau untuk yang kecil-kecil paling ya hanya untuk ngikutin aja ya perkembangannya, paling enggak kan tahu kan. Begitu Pak Imam. Ya, jadi memang yang bisa masuk sebagai investor pada perusahaan-perusahaan startup itu adalah mereka-mereka perusahaan investasi pada umumnya, atau individu juga boleh, tapi umumnya perusahaan investasi yang dananya sudah besar, sedemikian rupa sehingga dia itu hanya mengalokasikan kira-kira maksimum itu 1% dari aset kelolaan untuk masuk ke perusahaan startup. Nah, jadi kalau 1%-nya kita sebagai orang-orang ini ya kecil, tapi kalau 1%-nya BlackRock, 1% dari 8,3 triliun USD. 1% dari 150.000 triliun. Itu ada 1.500 triliun. Nah, itu 1% itu kalau hilang nggak apa-apa. Dalam tanda kutip nggak apa-apa. Itu kenapa? Karena dia ROI-nya rata-rata setahun itu kurang lebih 10%. Maka kalau tahun ini kehilangan 1%, itu dari 10% turun tinggal 9% itu aja. Maka mereka ya biasa. Cuma ya mereka tidak sebodoh itu. Masa investasi di startup bosok semua kan enggak. Song semua kan enggak. Dia pasti ada tingkat kegagalan sekian persen, tingkat keberhasilan sekian persen, dia pasti punya patokan. Sehingga mereka masuk ke perusahaan startup itu adalah hal biasa, bahkan keharusan. Kenapa keharusan? Ya tahun ini saja tadi BlackRock itu terima duit dari titipan dari para investor itu sekitar 1 triliun USD. Ya, 1 triliun USD itu duit 8 triliun rupiah kira-kira. Ya. 1 triliun itu berapa? Sekitar 14.000 berarti ya? Ya. 14.000 triliun ya. Ya. Terus gini ya, Pak Iman ya. Seharusnya, tapi udah terlanjur ya, kayak Gojek dan lain-lain. Itu seharusnya dari awal pemerintah itu batasi lah dari luar itu gimana pemerintah udah ancang-ancang ini Gojek ini nyari dana nih, coba yang kecil-kecil coba masuk, nanti yang mau aja, nanti dihimpun nama pemerintah waktu sebelum IPO. Jadi dana yang masuk itu dari ibaratnya masyarakat Indonesia gitu loh, sebagian besar gitu loh Pak. Tapi kalau kita lihat sekarang ini kan dana dari luar ya kebanyakan. Memang itu kendalanya. Dari Indonesia itu nggak bisa pemerintah itu nahan dulu yang dana dari luar. Waktu Gojek itu masih nyari dana dari seri A, seri paling nggak seri B lah, sampai seri keberapa kan gitu kan waktu sebelum IPO kan. Nah, itu gimana pendapatnya Pak Iman ya? Soalnya kan kalau retail sebelum itu kan nggak bisa masuk ya. Itu kan harus yang besar-besar kan, otomatis. Kayak masyarakat yang mau, ini ada dana 100 juta mau masuk, kan nggak bisa. Tapi kalau masyarakat se-Indonesia dihimpun, itu besar juga lah dana. Kalau pemerintah bisa untuk ancang-ancang sebelum startup ini membesar, jadi pemerintah udah punya prediksi, ini kelihatannya mau
nanti besar nih kemungkinannya. Nah, gitu loh Pak Iman. Jadi keuntungan nggak keluar, kecuali kalau si investor itu dari luar udah dikasih perjanjian kalau nanti untung dana ini berapa puluh % dari keuntungan harus ditanam di Indonesia. Nah, itu masih mending lah keuntungan dari dividen atau keuntungan dari harga jual lagi dari saham tersebut. Jadi dana nggak semuanya lari keluar gitu. Entah itu 70% atau 60% dari keuntungan dana yang diinvest ke dalam negeri. Gitu Pak Iman, kalau menurut saya ya, tapi tidak tahu ya kelihatan. Saya punya ilustrasi begini Pak. Ada seorang gadis cantik non soleha dari kampung A, sebuah kampung A. Nah, tapi gadis ini lama pengen nikah sebenarnya, tapi anak-anak pemuda dari kampung A itu nggak ada yang mau nikahi Pak. Kemudian tiba-tiba nikah, tapi tidak dengan pemuda kampung A, nikahnya dengan pemuda kampung B, Pak, kampung sebelah. Ketika si gadis cantik solihah tadi nikah dengan pemuda kampung B, para pemuda kampung A tadi pada marah-marah. Kamu itu cewek kayak nggak ada orang orang tampan, orang soleh saja di sini. Kamu harus nikah dengan pemuda dari kampung B. Nah, begitu dimarahi itu sama para pemuda di kampung A, si cewek tadi, gadis tadi jawabnya begini, Cak, sampai itu bagaimana? Saya itu sudah lama, nunggu sampai ngelamar itu sampai nggak ngamar-ngamar. Saya dilamar orang kok sampai marah-marah itu gimana? Nah, kira-kira begitu. Gojek itu pada awal-awal nyari Pak, investor dari sini nggak ada yang mau. Nggak ada yang mau. Nah, begitu yang mau orang asing diasuh oleh Sequoia, dan kemudian karena Sequoia ini pinter, diceritakan kepada sana sini, masuklah banyak perusahaan investasi asing yang mereka itu dananya 1% aja sudah 1.000 triliun lebih kayak begitu tadi. Nah, sehingga ini sebenarnya kalau kita mau menyelesaikan itu tidak bisa instan. Caranya pemerintah kalau mau atau masyarakat kalau mau itu harus paham dulu perbedaan antara utang dengan ekuitas. Masyarakat nggak paham. Sehingga masyarakat ini sebagian besar naruh duit idle-nya itu di skema utang, yaitu ditaruh di bank sebagai tabungan dan deposito. Bank Mandiri aja membawa 1.400 triliun berapa itu? Ya, asetnya 1.000 triliun lebih lah. Nah, sementara yang skema ekuitas, Saratoga misalnya hanya bahwa duitnya masyarakat kira-kira hanya 30 triliun. Kalau di Amerika kebalikannya, yang Saratoga itu jauh lebih gemuk daripada yang kayak Bank Mandiri. Kenapa? Masyarakatnya sadar dan pemerintahnya bikin regulasi kayak begitu. Kita masyarakatnya nggak sadar, pemerintahnya nggak ngerti, mungkin pemerintah nggak ngerti juga, sehingga akhirnya ya jadilah seperti sekarang ini. Jadi saya pernah nulis, Pak Jokowi kan berkali-kali mengatakan turunkan bunga bank supaya kayak di Amerika 3%, di Singapura 3%. Itu tidak bisa ngomong. Harusnya Bu Sri Mulyani itu kalau paham, dia bikin regulasi supaya muncul perusahaan investasi kayak Saratoga, kayak BlackRock gitu, atau kayak investment banking ya, kayak di Amerika kan banyak investment banking. Nah, harusnya begitu. Nah, tapi kok Bu Sri Mulyani nggak bikin regulasi gitu, saya juga khawatir Bu Sri Mulyani juga nggak paham itu. Kalau paham, gampang bikin bank 3% itu. Kalau di Indonesia banyak perusahaan investasi, nanti para pelaku bisnis kalau butuh duit datang kepada Saratoga hanya minta dividen setahun 2%. Datang kepada bank minta bunga 12% atau bagi hasil 12%. Ya datangnya ke Saratoga. Nah sekarang kan nggak ada. Karena nggak ada Saratoga ada tapi terlalu kecil, maka ya dikasih bunga 12% aja diempat sama orang-orang, ngapain diturunkan. Nah makanya ujungnya sebenarnya kalau mau kita bunga bank itu turun atau margin bank itu syariah itu turun, ya caranya dengan membuat regulasi supaya masyarakat itu dipaksa untuk masuk ke ekuitas, atau perusahaan-perusahaan yang butuh duit dipaksa untuk memasukkan duit ke ekuitas. Jadi cirinya itu, ini saya tunjukkan dengan angka ya supaya kelihatan. Ini cirinya. Nah, ini kita perhatikan ini adalah tanggal 30 Juni 2021 neraca ya. Kita perhatikan neracanya. Kita perhatikan ini semula
ini 31 Desember 2020 ini akhir tahun, itu modal yang di-store oleh para pemegang saham seluruhnya itu 1,19 triliun. Nah, kemudian sekarang 31 Juni 1,28. Ini terjadi karena apa kok naik? Karena dia menerbitkan saham baru. Menerbitkan saham baru dengan harga yang jauh lebih tinggi daripada nilai di akta. Ini kan yang di sini dicatat ini di akta ini di sini. Nah, bayarnya masyarakat lebih tinggi daripada di akta. Maka kemudian ada saya salah nunjuk. Nih. Jadi ini, saya ulangi. Ini 31 Desember, yang di store itu 253 miliar. Kemudian 31 Juli 297. Ini kan naik ini dari 253 menjadi 297. Naiknya berarti sekitar 40 sekian miliar. Nah, itulah nilai saham secara akta. Nah, tapi kemudian orang bayarnya kan jauh lebih tinggi daripada yang di akta. Maka kemudian ada akun yang namanya tambahan dari 101 miliar ini. Ini mencerminkan bahwa perusahaan itu telah berhasil menjual intangible asetnya yang secara akta nilainya hanya 40 miliar, tapi orang bayarnya sekitar 150 miliar, di mana yang 40 miliar itu adalah nilai akta, yang 100 miliar ini adalah intangible asset. Nah, yang menarik adalah bahwa sebenarnya kalau pemerintah itu mau dan paham, dipaksa saja perusahaan-perusahaan yang intangible, yang agio sahamnya ini, bukan agio saham ini, atau tambahan modal store ini, naik, maka turunkan rate pajaknya. Udah otomatis perusahaan akan berlomba-lomba itu menerbitkan saham. Kalau perusahaan berlomba-lomba menerbitkan saham, nanti akan muncul perusahaan investasi, udah otomatis. Ada yang jual, ada yang beli, rumusnya begitu. Sehingga kemudian akhirnya di Indonesia akan muncul banyak dana ekuitas, sehingga bisa masuk ke perusahaan startup. Nah, cuma pemerintah kan juga maunya nggak gitu. Pemerintah itu malah membuat sejak dulu, saya bukan hanya sekarang. Sejak dulu itu selalu punya pejabat setingkat menteri yang kerjanya menggait investor asing. Nah, kalau sekarang Cak Bahlil, Bang Bahlil Bang Bahlil itu yang namanya BKPM. Itu harusnya dibalik. Harusnya kita punya menteri yang kerjanya membuat perusahaan Indonesia untuk ekspansi berinvestasi ke luar negeri. Harusnya begitu. Cara mikirnya kan kita terbalik. Ya, karena cara mikir terbalik hasilnya seperti sampean sampaikan itu. Gimana cara ubahnya? Ya otaknya pemerintah harus dibalik. Siapa pemerintah itu? Ya pemerintah itu cermin rakyat Indonesia, otaknya harus dibalik. Dibalik dulu baru bisa. Karena pemerintah itu ya asalnya dari rakyat. Begitu. Baik. Baik, Pak Agus, Pak Iman, kita kasih kesempatan kita menjawab pertanyaan yang lain di chat box. Ini ada dari Pak Edi Mulyono. Bagaimana cara membedakan perusahaan yang baru go public sahamnya booming karena fundamentalnya atau gorengan sahamnya? Silakan, Pak. Ya, yang paling gampang dibaca neracanya itu tadi, ekuitasnya berapa, itu nilai real secara akuntansi. Terus nilai pasarnya berapa, selisihnya itu adalah intangible asset. Intangible asset itu bisa terjadi karena investor khilaf tadi, sebenarnya itu terlalu banyak di 4 aja. Atau tadi karena orang hanya yang ditransaksikan hanya sedikit. Nah, kalau mau lihat, ini saya tunjukkan ya. Ini Tesla. Ini ada namanya PE. PE itu adalah harga market value dibagi laba. Berarti harganya saham Tesla hari ini, yaitu yang 718 USD itu, 713,38 USD, itu nilainya adalah sebesar 370 kali dari labanya per lembar saham. 370 kali. Atau dengan kata lain, para investor itu dengan harga 713 itu, dia rela mendapatkan ROI sebesar 170. Seper 170 dari 713. Saya hitungkan. ROI-nya adalah seper 170. 1 per 370. 370. Nah, itu ROI-nya adalah 0,2%.
0,27% tepat. 0,27%. Artinya apa? Investor Tesla yang hari ini kalau ini masih jalan, ini berarti Amerika masih bertransaksi. Investor Tesla kalau hari ini dia terbitkan saham dan mau membeli dengan harga 714 itu, dia hanya berharap laba per lembar sahamnya sebesar 0,027%. 0,027%. ROI-nya. Padahal kalau orang sini deposito aja dapat 3%, 4%. Ini hanya 0,02%. Nah, itu pertanyaan balikan pada diri sendiri. Nanti relakah saya kalau berinvestasi diberi ROI 0,2%? Kalau nggak rela, ya jangan dibeli. Nah, begitu Pak, kira-kira cara melihat. Kalau rela, ya monggo beli. Kalau nggak rela, ya jangan. Nah, kenapa kok rela? Oh, karena saya melihat ini Tesla ini nanti akan tumbuh. Ya sudah, kalau sama rela, udah yakin bahwa ini tumbuh, beli saja. Nah, begitu. Kalau nggak rela, tunggu harganya turun. Atau kalau itu direct tadi yang belum melalui lantai bursa, tawar. Kalau sudah di lantai bursa, ya tinggal nunggu harganya. Caranya nunggu gimana? Sampai pasang harga di transaksi itu. Pasang harga, oh saya mau beli dengan harga sekian. Nah, nanti kalau ada orang yang mau dengan harga yang sama minta itu, akan terjadi transaksi otomatis. Begitu. Tadi kamu mungkin mau menambahkan. Dika, mau menambahkan? Ya, ya itu memang kalau ekuitas itu memang ada batasan ya, yang masih dianggap ya paling atas lah, yang dimana kalau itu masih rasional bisa balik, masih memungkinkan. Dan rata-rata ISG memang biasanya itu 10 kali dari ekuitas ya. Jadi kalau misalnya ini sudah berkali-kali ya di sini gitu ya, tadi 100 berapa itu ya gitu ya, itu udah over, udah terlalu mahal. Jadi kalau misalnya kita rata-rata ini aja, rata-rata ISG itu berapa kali sih dari harga ekuitasnya, itu kita patok dari harga rata-rata itu aja, seperti itu. Terus kalau ada yang nanya misalnya, Pak, kalau kurang dari nilai deposito nggak menarik, iya, memang nggak menarik ya. Tapi investment company itu bisa mencapai 10% tiap tahun. Padahal dia punya potensi lebih sebetulnya, tetapi karena memang arahnya jangka panjang, yang diharapkan memang yang pertama adalah dividennya. Dividen, baru setelah itu kapital. Tapi kapital itu untuk yang jangka panjang yang jarang. Nah, kalau saya masih semi ya, Pak Iman, mohon maaf, kalau saya semi ya. Saya kadang-kadang memang kalau yang perusahaan-perusahaan bagus saya diamkan, saya ingin dapatkan dividen ya. Kayak PTBA, Bukit Asam, itu saya diamkan itu tiap tahun. Pernah kemarin itu 13% dividennya. Tetapi ada yang memang bisa dibuat dalam 1 tahun itu dibeli dan dijual gitu. Jadi arahnya kayak swing ya, swing. Bukan trader. Kalau trader mah buka pagi, jual belinya tuh sampai tutup, maksudnya harian gitu. Kalau swing itu ngelihat dari grafik dari 1 tahun itu mana yang memang tinggi, mana yang rendah, kita beli pada saat rendah. Sama. Namanya investasi itu pasti berulang, sama kayak harga emas. Harga emas itu kapan rendahnya, kapan tingginya, kita bisa ngeliat grafiknya. Dan pada saat rendah itu kita bisa beli, dan pada saat tinggi itu kita jual. Dan itu swing. Jadi ada memang targetnya jangka panjang kita dapat dividen, ada juga targetnya untuk bisa pembelian dan penjualan dalam 1 tahun itu kita dapatkan gain. Dan kalau pribadi saya sendiri ya, kinerja tahun lalu masih bagus ya. Portofolionya bisa 30% kenaikannya. Jadi ya cukup baik ya. Cukup baik. Berarti jauh dari
deposito jauh dari obligasi yang 9%. Baik. Gitu ya. Mungkin itu aja. Ya, Pak Budi. Saya beri contoh ini menarik kalau mau membeli saham ya. Saham Unilever Indonesia itu tertingginya hampir 11.000 ya. Hari ini itu harganya adalah 4.000. Berarti ini obral. Dan Unilever Indonesia itu dividennya relatif, nominalnya ya per lembar saham relatif stabil. Nah, kalau sampai hari ini beli dengan harga 4.000, maka dividennya itu setahun ini 4,57% sudah di atas deposito. Nah, itu menarik itu kalau punya duit belikan. Tapi ya namanya membeli saham itu tidak boleh taruh turun pada satu keranjang. Tapi kalau sampean punya di Unilever, sampean misalnya punya duit 100 juta, tahun depan kira-kira akan menerima dividen kira-kira 5 juta lah. Kira-kira. Yang menarik, jauh lebih menarik. Dan harganya ini menurut saya nanti akan sangat berpotensi untuk kembali lagi kepada stabilnya. Karena pernya Unilever itu ini kan 23. Biasanya dia sekitar 40, alias ROI sekitar 2,5% harapannya investor Unilever. Nah ini pas turun. Jadi ini ibaratnya ini obral. Kalau mau ini menarik. Coba Pak, satu lagi Pak, PTBA Pak, dicek Pak. PTBA itu harganya turun sekali. Jadi kemungkinan yield-nya juga akan naik juga. PTBA. Nah ini dividennya 3,56%. Ya lumayan Pak. PE-nya 11, ini murah ini memang. Tapi kalau lihat, memang ini fluktuasinya, kalau perusahaan BUMN itu cenderung stagnan. Nanti kalau kita cek, agio sahamnya nggak naik-naik gitu biasanya. Terus stagnan, dia sudah bertahun-tahun nggak pernah menerbitkan saham. Sehingga pertumbuhannya juga relatif akan stagnan. Sehingga nanti naik turunnya ini hanya berbasis pada hal yang sifatnya di luar fundamental perusahaan. Gitu kalau. Monggo, Kak Firman. Masih ada pertanyaan lagi kayaknya. Ya, kita lanjut pertanyaan selanjutnya dari Pak Heri Setiawan. Jadi faktor melesat lebih kepada faktor apa? Fundamental, prospek layanan dan bisnisnya, atau permainan bandar ini? DCI. Silakan. Kak Dika, monggo. Ya, kalau misalnya harga abnormal ya, abnormal memang biasanya juga masuk dan keluarnya pembelian atau penjualan saham itu biasanya dari investor asing yang biasanya mempengaruhi lebih besar daripada investor yang dalam negeri retail. Dan pemilik modal besar biasanya memang dari investor asing untuk bisa mengambil profit taking dari saham-saham yang memang punya potensi naik dan juga bisa juga potensi turunnya juga tajam karena keluarnya juga besar. Ketika keluar juga besar. Mungkin itu Pak Iman. Ya, saya lagi cukup. Baik, saya lanjut lagi dari Pak Rudi sebagai mohon izin bertanya, apa sebenarnya keuntungan yang didapat perusahaan yang harga sahamnya meroket setelah IPO, padahal uang yang diterima perusahaan tidak berubah? Ya, itu keuntungan itu baru akan terjadi kalau perusahaan melakukan proses korporatisasi. Apa itu korporatisasi? Terus-menerus terbitkan saham. Jadi misalnya kalau kayak DCI ini kan sehari ini market cap-nya kan 113 ini. Artinya kalau seandainya dia mau menerbitkan saham sekarang ini 10% aja, ya 10% aja, maka dia akan dapatkan duit 10% dari 112 triliun itu 11 triliun nanti. Ya seperti kemarin kayak MTEK itu, dia menerbitkan saham pada saat harganya tinggi, ya dapat duit hampir 10 triliun itu dengan hanya sekitar menerbitkan 10%. Ini juga begitu. Jadi ini sebenarnya kayak DC ini kesempatan emas. Kalau dia mau terbitkan saham 10% aja, ya dapat 11 triliun. Lumayan, itu bisa untuk bangun data center yang jauh lebih besar daripada sekarang. Bahkan mungkin bisa mengakuisisi perusahaan data center di luar negeri. Karena kalau mau tumbuh lebih cepat, ya caranya dengan akuisisi. Itu keuntungannya. Sehingga kalau sepanjang perusahaan itu tidak ada aktivitas menerbitkan saham,
mau naik mau turun itu ya nggak ada efeknya bagi perusahaan. Ya kayak kemarin ketika Ronaldo menyingkirkan Coca-Cola, itu kan saham Coca-Cola turun. Kata orang-orang Coca-Cola rugi sekian ratus triliun. Itu orang nggak ngerti. Atau ada media juga mengatakan Coca-Cola rugi sekian ratus triliun gara-gara Ronaldo. Itu orang nggak ngerti. Nggak ada hubungannya dengan Coca-Cola karena Coca-Cola tidak menerbitkan saham saat itu. Baru akan ada efeknya kalau Coca-Cola menerbitkan saham, dan Coca-Cola tahun ini tidak ada agenda menerbitkan saham, jadi nggak efek. Yang terpengaruh siapa? Investor yang akan menjual. Kalau dia nggak menjual, ya nggak efek juga sebenarnya kalau dia nggak jual. Kalau dia jual, baru terdampak efek. Saya kira begitu penjelasan. Iya, apalagi pas 59.000, Pak, itu lebih bagus lagi tuh Rakisu harga pas 59.000. Nah, hari ini 47.000 ya. Seperti itu. Nah, itu yang kita harus pahami. Orang harus paham apa itu bedanya secondary market dengan primary market. Dan pasar derivatif. Masyarakat sering nggak ngerti bedanya antara primary market, secondary market, dan derivative market. Nah, yang nggak ngerti itu banyak kemudian kalau di kalangan umat Islam kemudian akhirnya mengatakan saham itu haram. Kenapa? Karena mikirnya itu derivative market. Kalau derivative market haram, saya setuju. Derivative market itu kan hanya menjadikan harga saham sebagai pedoman berjudi aja. Seperti itu kalau ngomong kasar. Nah, maka masyarakat banyak nggak ngerti dan tidak bisa membedakan, akhirnya kacau balau antara ruginya perusahaan dihubungkan dengan harga saham, yang dihukumi haram, nggak jelas semua. Nah, itu kalau ilmunya nggak clear, nggak gitu. Begitu. Baik. Ada pertanyaan dari Pak Gunawan. Jika belajar saham teknologi di bursa USA pada tahun-tahun awal juga membuat bubble di awalnya, kemudian nilai tersebut menjadi normal setelah sekian tahun. Karena itu saham teknologi di perusahaan Indonesia akan normal berapa tahun ke depan? Pak Iman. Saya tunjukkan ya, ini Google, Alphabet. Ini Alphabet. Kita perhatikan ini. Nah, naik terus. Ini trennya kayak gini, trennya bagus. Perusahaan yang kayak gini ini adalah perusahaan-perusahaan yang ekspansif. Kalau perusahaan tidak ekspansif, nah cirinya ekspansif itu belanja modalnya lebih besar daripada labanya, berkali-kali lipat labanya. Ada contoh ya, saya sudah ngitung kalau ini. Ini saya bukan ini Starbucks. Ini Starbucks. Kita perhatikan ini. Saat dia IPO tahun 92 itu harganya 0,34 USD. Hari ini harganya 115. Nah, dengan harga 115, kita perhatikan ini dividen yieldnya 1,56. Kita perhatikan ini. 115, ya saya hitungkan. 115,34 kali 1,56, 0,0156. Nah, itu adalah dividennya 1,79 rupiah USD. Maka kalau sampean belinya tahun 92 hari ini, sampean beli satu lembar itu waktu itu ya 0,34. Nah, 1,79 saya bagi 0,34. Maka dividennya sampai 500%. Kalau sampai ibaratnya, tahun itu sampai beli sahamnya Starbucks dengan duit 100 juta. Maka hari ini sampai mendapatkan dividen adalah 500%. Berarti 100 juta dikalikan 5. 500 juta sampai dividen. Nah, itu kira-kira keuntungan para investment company yang jangka panjang. Makanya Warren Buffett misalnya dengan Berkshire Hathaway itu nanam saham di Coca-Cola sudah 50 tahun nggak pernah diambil, nggak pernah dijual karena memang ROI-nya tinggi. ROI-nya tinggi luar biasa, nggak karuan-karuan. Nah, ini tadi saya ngitung dolar. Coba kalau rupiah. Wah, lebih lagi. Rupiah 100 juta didolarkan terus bawa ke rupiah lagi, Wah, karena kena faktor deflasi inflasinya rupiah.
Saya sudah hitung, sama bisa baca tulisan tentang ROI-nya investor startup. Segera itu, Cak Firman, ini waktunya kita hampir habis. Ya, baik. Terakhir ya, saya tanyakan kepada Pak Iman dan Pak Budi untuk closing statement, kesimpulan bincang santai kita malam hari ini. Sebenarnya DC ini meroketnya itu karena apa? Apa hanya memang benar perusahaannya memang bagus atau karena pasar? Silakan, Budi jawab. Ya, kalau saya DC ini perusahaan bagus ya dari segi kinerja keuangan, naik terus ya. Tetapi kalau dari segi nilai pasar, memang harganya terlalu tinggi ya. Sehingga memang harus nunggu sampai kalau ingin masuk ya harganya harus sesuai gitu. Tetapi memang potensi untuk meningkat lagi DCI itu masih ada karena memang untuk data center ini dibutuhkan oleh bisnis secara umum. Mungkin itu aja Pak Iman. Ya, kalau sekarang tadi ada pertanyaan juga dari Bu Tati tadi, dari Ning Tati. Kalau sekarang mau masuk ke DCI sudah terlalu tinggi, tunggu aja nanti kalau rendah. Menurut saya terlalu tinggi. Walaupun memang trennya perusahaan bagus dan ini ke depan memang akan banyak dibutuhkan, tapi dengan harga sekian terlalu tinggi karena dividen yield-nya atau PER-nya terlalu tinggi, dividen yield-nya terlalu rendah atau ROI-nya terlalu rendah. Nah, begitu. Kalau ditanya seperti itu, Cak Firman. Iya. Ya, baik. Terima kasih Pak Iman dan Pak Dika. Baik Bapak Ibu, usai sudah pertemuan kita bincang santai korporasi malam hari ini. Terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan dan atensi Bapak Ibu sekalian mulai dari awal acara hingga akhir ini. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bisa memberikan insight baru atau pemahaman baru bagi dan terutama ada yang bisa kita ambil, kita bisa petik. Pelajaran apa yang bisa kita petik pada malam hari ini itu yang paling penting dan bisa digunakan, diterapkan di perusahaan dan aktivitas Bapak Ibu masing-masing. Terima kasih. Selamat malam, itu dari kami, mudah-mudahan bermanfaat dan kami pamit dulu. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Waalaikumsalam, terima kasih.